Jangan pakai pay later, please jangan pakai kalau belum melakukan hal ini. Hai Kredipa, balik lagi dan lagi di Kredicast bersama saya Indina. Apa kabar hari ini? Hari ini ada topik menarik yang akan kita bahas. Jadi saya sendiri sebagai bagian dari Kredivo ya, saya mau bilang jangan pakai pay later. Nah gimana tuh ceritanya? Jangan pakai pay later, please jangan pakai kalau belum melakukan hal ini. Gitu. Saya mau menyapa dulu, di sini sudah hadir seorang financial blogger, Mas Adrian. Halo. Halo Mas Adrian. Ya. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini, Mas Biasa Adrian? bikin konten, ngurus toko, Ngurus toko. ya, marahin karyawan. Waduh, galak saudara-saudara ternyata loh. Yeah. Berapa Mas karyawannya? 450-an totalnya. Ya. Oh iya, itu dari bisnis tokonya berarti? Bukan, kita punya, aku ngurus beberapa bisnis yang toko ada 15-an karyawan, ada juga yang di IT system itu yang 400 karyawanan. Itu di Cikarang posisinya. IT Ya. system. Oh, wow. Oke, berarti ini cuma sampingan ya sebenarnya jadi financial Ya, blogger. betul. Hobi aja. Oh, hobi. Hobi berbagi gitu. Oh gitu ya, berarti termasuk bisa dengerin Kredicast aja ya, Ya. saudara-saudara ya. Sesuai dengan tema hari ini yang mau kita bahas ya Mas Adrian. Mungkin punya pengalaman nggak tahu pribadi atau mungkin teman-temannya Mas Adrian di sekitar gitu ya yang pernah pakai pay later. Nah Kredivo itu tuh recently mengeluarkan sebuah video campaign Mas Adrian. Namanya Andai Anda Pandai. Jadi kalau teman-teman belum nonton, coba tolong dicek di YouTube-nya Kredivo ya, yang viewsnya udah 100 juta, amin. Ya, jadi videonya pokoknya keren banget, pokoknya gila banget deh pokoknya. Nah di video itu, Mas Adrian juga udah nonton ya? Udah, saya pikir pertama kali itu teaser film action. Wih. Kirain mau tampil di bioskop. Iya, amin sih. Siapa tahu ya kita bisa bikin filmnya beneran. Iya, jadi campaign itu Mas Adrian kenapa disebut sebagai Andai Anda Pandai gitu ya. Sebenarnya itu benar-benar untuk nge-advocate Kredipal semua atau bahkan yang belum jadi Kredipal gitu ya. Semua masyarakat Indonesia yang mungkin sedang mempertimbangkan gitu ya untuk menggunakan layanan pay later atau layanan serupa gitu ya. Pinjaman digital gitu ya. Kita mau bahas lebih jauh nih Mas mengenai manfaat dan risiko pay later ini. Mungkin kita ngomong dari ranah pay later ya. Menurut Mas Adrian apa sih yang harus jadi pertimbangan sebelum memutuskan ambil? Ya maksudnya harus apa enggak gitu? Ya kalau nggak perlu amat sih sebenarnya, kita usahakan sih jangan berhutang ya gitu ya. Kalau kita menuju ke piramida finansial, saya sih belum jadi CFP, doain aja sebentar lagi. Kalau kita menuju ke piramida finansial, memang kan kita itu harusnya membangun dana darurat ya, proteksi baru investasi. Nah sebenarnya kan dana darurat itu tujuannya apa sih? Itu kan rekomendasinya kan jumlahnya 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi ketika terjadi sesuatu yang buruk, harusnya yang kita gunakan adalah dana darurat tersebut. Tapi kan ya ngomong mah gampang, melakukan kan susah ya kan. Gak semua orang punya kemampuan untuk membangun dana darurat ini gitu kan. Ya sehingga dalam situasi genting ya, memang misalnya keperluan medis atau keperluan genting lainnya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, ya pinjamlah gitu, barulah pinjam gitu kan. Ada fasilitas pinjaman itu, kenapa bank itu juga selama beratus-ratus tahun itu juga menghubungkan orang yang meminjam dan yang punya dana, itu kan sebenarnya fungsinya karena memang pinjaman itu diperlukan oleh manusia gitu. Kalau misalnya kita bilang semua manusia jangan minjem, ya hari ini kita udah nggak lihat bank lagi, Kak, gitu kan. Ya. Tapi hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan Mas? Pertama ya tentu lihat arus kas pribadi ya, maksudnya kemampuan membayar gitu ya. Kita jangan meminjam jumlah yang kita tidak akan sanggup bayar gitu ya. Memang sekarang itu bagusnya adalah baik bank maupun fintech pendanaan gitu ya, peminjaman seperti Kredivo kan sudah punya skor kredit ya, yang kita sebut dengan SLIK, SLIK. Nah dari situ sebenarnya kan institusi baik bank maupun fintech lainnya itu bisa menilai sendiri ini orang kira-kira kapabilitas bayarnya sebesar apa gitu. Tapi terlepas dari itu, masing-masing pribadi saran saya juga menilai sendiri. Jadi melakukan namanya budgeting atau anggaran pribadi. Sebulan terima uang berapa, lalu keperluan hidupnya berapa,
Nah sisanya itu barulah itu dijadikan acuan kira-kira aku bisa minjem berapa besar sih gitu. I see. Berarti kalau misalnya dia sendiri belum pernah ada riwayat kredit ya Mas ya, berarti si penyedia ini bukan hanya tidak bisa, mungkin belum bisa menilai berdasarkan data yang ada di SLK dan dia harus memeriksa kemampuan sendiri Ya gitu. karena kan ya apa ya, kalau di dunia investasi kan kita bisa memprediksi masa depan berdasarkan data historikal ya. Ya. Tapi betul juga gitu kebanyakan warga Indonesia yang belum pernah memiliki fasilitas kredit apapun dari bank, tentu SLIK-nya itu kosong kan. Betul. Kita ya bank nggak bisa menilai, fintech juga nggak bisa menilai, sehingga pilihan satu-satunya adalah ya berdasarkan penilaian pribadi ke diri sendiri aja. Kira-kira gue mampunya berapa sih gitu kan. Jangan sampai apa ya. Jangan sampai overestimate atau menganggap lebih hebat gitu daripada yang seharusnya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit sih. Mungkin kalau untuk orang-orang yang belum pernah punya skor kredit nih karena memang belum pernah ada riwayat pinjaman, sebenarnya fintech seperti Kredivo bisa menilai mereka gitu berdasarkan data-data digitalnya. Mungkin itu salah satu keuntungan jadinya ya gitu untuk masyarakat menggunakan layanan seperti Kredivo untuk mendapatkan akses kredit pertamanya Mas. Jadi fun fact-nya adalah sebenarnya 60% dari pengguna Kredivo saat ini itu mendapatkan akses kredit tuh benar-benar pertama kali lewat Kredivo. Jadi memang sesuai dengan visi misi Kredivo untuk mempercepat inklusi keuangan juga di Indonesia. Nah tapi balik lagi Mas, di video itu kan digambarkan Kredivo itu kan atau layanan sejenis itu seperti pedang bermata dua ya gitu Mas. Pendapatnya Mas Adrian gimana? Ya memang benar ya, karena kan gini, kalau kita ngomong utang itu juga, utang itu kan ada utang produktif dan utang konsumtif ya. Kalau utang produktif itu utang yang dengan harapan bisa menghasilkan lebih banyak uang gitu ya. Kalau utang konsumtif itu utang yang memang digunakan untuk konsumsi sehari-hari gitu ya. Ya nggak bisa kita pungkiri bahwa utang produktif itu nggak ada jaminan berhasil, tapi kalau misal dikelola dengan benar ya bisa menghasilkan keuntungan ya. Banyak pengusaha dari skala mikro, kecil, menengah sampai besar pun masih mengandalkan fasilitas kredit untuk membantu kegiatan bisnis mereka gitu ya. Tapi konsumtif pun bukan semerta-merta, wah lu kalau ngutang harusnya produktif aja jangan konsumtif ya. Nggak bisa gitu juga, maksudnya di film tersebut juga apa yang dicontohkan masuk akal gitu. Orang yang mungkin semester terakhir butuh dana ekstra untuk bisa lulus gitu ya, lalu habis lulus dia bisa mendapatkan pekerjaan, itu kan sebenarnya konsumtif tapi berujung positif ya kan. Terus ada juga di film tersebut yang dipakai untuk berpartisipasi pameran anaknya gitu ya, itu kan juga sebenarnya konsumtif, tidak menghasilkan uang tapi dampaknya baik itu, anaknya sampai karya lukisannya kalau saya ingat itu ceritanya dipamerkan dan mendapatkan rekognisi gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan khusus, apakah Anda tuh mau meminjam lalu cuma dipakai untuk hura-hura ya, maaf kata, untuk party, untuk flexing, untuk ganti HP yang terbaru. Ya kalau seperti itu sulit bagi saya atau orang lain menjustifikasi bahwa ini pinjaman yang bermanfaat gitu, karena hanya untuk memenuhi keinginan semata bukan kebutuhan. Itu kan kata kuncinya adalah kebutuhan atau keinginan gitu. Iya, tapi itu juga kadang subjektif nggak sih Mas? Kalau orang mencari-cari justifikasi gitu, kayak saya party menjadi ajang healing, apa namanya, enggak social climbing supaya saya mendapat followers lebih banyak mungkin. Ada juga kemarin teman-teman saya itu mau ganti HP, dia bilang apaan itu, kan kamu keinginan bukan kebutuhan. Kata siapa? Gue kan ganti HP supaya konten gue lebih jernih, supaya muka gue makin cantik. Ya nggak salah juga sih selama memang kontennya beneran bisa naik, view-nya bisa juga dibilang seperti itu. Ya kalau kita ngomongin hutang sebagai leverage ya Mas ya, untuk menghasilkan sebuah manfaat gitu. Kira-kira apalagi sih selain manfaat apa ya tadi? Finansial, nggak melulu harus finansial kan ya Mas ya? Apalagi Mas kira-kira? Ya seperti yang saya sempat singgung tadi di paling awal ya, ketika misalnya contoh buruknya ya, anggota keluarga terdekat kita itu dilanda musibah gitu, dilanda musibah yang memang kita harus mengeluarkan uang secara mendadak dan kita nggak punya uangnya gitu ya. Ya syukur-syukur kalau dia punya asuransi atau bentuk proteksi lain seperti BPJS, tapi kan nggak selalu seperti itu ya, nggak selalu seperti itu. Tindakan kadang-kadang butuh dibayar saat itu juga ya. Ini kan jelas kita nggak bisa bilang sesuatu yang
produktif, bukan berarti kita mengobati orang lalu kita menghasilkan uang kan enggak. Tapi kita juga nggak mau ngelihat kerabat atau saudara terdekat kita kenapa-napa ya. Ya dalam hal tersebut berhutang menurut saya tidak bisa sepenuhnya disalahkan gitu ya. Kalau memang perlu ya untuk keperluan genting seperti itu ya lakukanlah gitu kan. Ya sayangnya memang akses permodalan di Indonesia itu masih sangat sulit gitu kan ya, karena tadi banyak orang tidak punya slik, jadi bank juga tidak bisa melayani, ya gimana gitu kan. Mungkin nih teman-teman ada yang bertanya-tanya kali di rumah gitu. Tadi kita ngomongin slik atau SLIK. Nah, boleh nggak Mas dijelasin dulu sebenarnya SLIK ini nih apa nih? Semacam skor kredit ya, skor kredit yang diterbitkan secara nasional gitu. Jadi entah teman-teman mau minjem di Kredivo atau teman-temannya Kredivo atau bank A, bank B, bank C gitu ya. Itu semuanya terdaftar dalam satu sistem ini gitu ya. Jadi teman-teman punya kartu kredit itu juga masuk si slik ini gitu. Intinya teman-teman dinilai punya plafon utang berapa, kemampuan membayar gimana, dan kalau pernah telat atau bermasalah pembayarannya itu juga tercatat di skor slik ini gitu. Nah, dari skor slik ini setiap kali teman-teman mengajukan pinjaman ya, entah ke pihak apapun, biasanya slik teman-temannya akan dicek gitu ya, kondisinya seperti apa, lalu dikategorikan rendah risiko, risiko menengah, atau risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi. Nah, kalau teman-teman masuk risikonya tinggi atau sangat tinggi, kemungkinan teman-teman itu susah mendapatkan fasilitas kredit tambahan. Gitu sih yang bisa aku jelaskan slik itu apa. Nah, tapi berarti intinya akan ada data-data, maksudnya histori kredit kita dan perilaku pembayaran kita itu akan tercatat di situ, dan ketika kita mau mengajukan pinjaman berikutnya itu akan dilihat lagi juga dari data SLIK itu ya, berarti ya. I see. Ibaratnya sih kayak raport ya gitu. Kalau kita kayak mau masuk kuliah gitu ya, kan dilihat tuh raport kita SMA ini murid kira-kira bagus gak sih belajarnya. Nah, kalau raport kita jelek kan otomatis lebih susah juga tuh kita masuk universitas yang kita inginkan gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih, itu sebenarnya raport kredit gitu. Raport kredit, betul. Berarti itu salah satu bagian dari apa ya, bisa manfaat bisa resiko ya, tergantung data yang akhirnya terekam di SLK itu apa gitu ya. Kalau skornya bagus justru mempermudah ya kan. Kayak raport SMA-nya bagus, mau masuk universitas terkemuka juga lebih gampang gitu. Iya, oke. Kalau gitu kita ngomongin resikonya dulu nih Mas. Ada lagi nggak sih resiko ketika menggunakan pay later gitu ya, tanpa mengetahui manfaat dan resikonya gitu? Ya kayaknya paling sering aku dengar ceritanya adalah terkait shock terapi ya. Shock terapi itu dalam arti karena kurang memahami ya perhitungan biayanya bagaimana. Lalu tadi yang balik aku bilang ke awal, nggak sadar nih diri sendiri itu sanggupnya bayar seberapa besar. Lalu dia mengajukan pinjaman yang lebih besar daripada kapabilitas dia. Lalu karena hitungannya itu meleset, dia ada masalah membayar lah gitu ya. Lalu jadi tekanan batin, stres gitu. Nah ini kan sesuatu yang tidak baik gitu kena mental ya? Iya, kena mental gitu, tekanan batin. Iya. Kan gak enak juga, gak tahu ya kalau teman-teman. Kalau gue sih punya utang 50.000 aja ke temen, inget gitu susah tidur, mendingan dilunasin secepat mungkin. Nah apalagi maksudnya teman-teman yang mungkin utang lebih besar dari itu ke kerabat yang tidak dekat kan gitu kan. Misalnya seperti bank atau fintech gitu kan, ngutangnya gak kenal deket kan, ya mungkin jadi tekanan batin karena kan gak bisa kayak bro santai aja lah, ntar bulan depan begini kan, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus dipertimbangkan, jangan sampai shock terapi nanti tiba-tiba lihat tagihannya nambah terus, malah jadi stres, kepikiran, susah tidur. Betul. Karena sebenarnya akan ada bunga dan biaya yang bergulung ya Mas ya, kalau telat dari jatuh temponya ya gitu. Dan mungkin seperti yang mungkin bisa dilihat di video juga ya, ada orang yang diteleponin ya lagi gitu. Yang paling lucu yang lagi dugem terus dikomenin sama temennya, woi bayar utang. Karena itu memang fenomena yang relatable gitu. Memang aku benar-benar ya sorry to say, kita bahkan sampai sempat masuk berita ya gitu. Kita nggak usah sebut siapa nama, tapi kan sempat masuk berita orang yang flexing malah dikomenin teman-temannya, woi bayar utang. Jadi benar-benar relatable banget gitu. Benar-benar sering terjadi di kota-kota besar. Enggak hanya kota-kota besar ya. Enggak. Cuma kota besar exposure lebih tinggi aja. Betul. Berita cepat
menyebarnya gara-gara sosmed gitu. Iya benar-benar. Kadang juga gini, mungkin nggak komen tapi bawaannya sensi nggak sih Mas? Kalau misalnya kita tahu orang yang minjem uang ke kita itu tuh kok dia bisa makan enak ini, kok dia bisa nongkrong di sini, kok dia bisa liburan di sini gitu ya. Bilangnya lagi nggak punya duit tapi ya flexing gitu kan. Terus lebih galak yang ini lagi ya. Lebih galak yang ngutang daripada iya. kayak rekan kita yang pokoknya tonton aja deh videonya makanya. Ya karena di situ ada digambarin juga. Oke. Terus ngomongin tentang manfaat resiko lagi, ada nggak sih mungkin pengalaman dari teman-teman atau sekitarnya Mas Adrian yang benar-benar menggambarkan nih orang benar-benar harus menanggung resikonya gitu? Ada sih. Jadi ada satu teman aku yang memang waktu itu lagi hype-hypenya kan trading, mencoba-coba terus untung gitu. Untung dia mencoba dengan modal yang lebih besar tapi keuntungannya tidak terulang. Jadi dia rugi ya. Dia rugi, dia minjem, dia rugi lagi, dia minjem lagi gitu. Jangan pernah investasi pakai uang panas gitu ya. Iya, betul. Investasi pakai uang dingin, ini bukan investasi bahkan trading gitu. Trading pakai uang panas. Nah, dia mencoba produktif, sebenarnya goalnya adalah menjadi utang produktif kan. Utang ini mau dia kelola supaya jadi uang besar ya kan. Tapi pada praktiknya tidak gitu. Pada praktiknya hasilnya tidak sesuai ekspektasi sehingga utangnya menggulung-gulung gitu kan. Jadi itu sangat disayangkan sih terjadi sama temen deket kita gitu. Oke. Tapi menimbang-nimbang masalah ini ya akan menjadi manfaat atau resiko. Gimana cara menimbangnya nih? Maksudnya lebih banyak mananya? Ya kayaknya sih sebenarnya balik ke video Kredivo yang pedang-pedangan itu ya gitu ya. Ya pedangnya itu mau digunakan untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang baik atau sesuatu yang kurang baik gitu ya. Pada dasarnya sih ya memang balik ke pribadi masing-masing. Kita juga tidak bisa menceramahi orang yang baik mana, yang tidak baik yang mana gitu kan. Jadi memang balik ke masing-masing. Memang kadang-kadang tujuan baik tapi jangan sampai kita punya cara untuk mencapai tujuan tersebut kurang baik gitu ya, kurang bijaksana. Jadi kalau memang tujuannya baik, lalu memang perencanaan sudah baik ya, bolehlah meminjam gitu ya. Tapi kalau misalnya salah satunya nggak baik, mendingan dipikir-pikir ulang deh gitu ya. Kalau misalnya emang tujuan untuk flexing atau tergiur dengan keuntungan yang mungkin tidak pasti, mendingan hindarin dulu aja gitu. Tadi kan Mas Adrian ada beberapa hal sudah disebut ya. Satu, memeriksa kemampuan keuangan sendiri juga, lalu apakah ini keinginan atau kebutuhan gitu ya, dan tujuannya untuk apa gitu kan, produktif atau tidak. Tapi ada lagi nggak sih Mas? Ada nggak sih rasio tertentu misalnya yang bisa dijadikan patokan? Ya susah ya karena tiap orang kan kemampuannya beda-beda ya. Memang kita kalau di dunia investasi ada rumus 50-30-20, tapi ini kan rumus yang menurut aku udah ketinggalan zaman, nggak mempertimbangkan zakat, cicilan utang gitu kan. Ya mungkin bisa dimasukin ke 50% ya kali. Tapi pada dasarnya sih prinsipnya mungkin tetap sama tanpa kita harus berubah ya. Prinsipnya mungkin tetap sama ketika kita itu terima uangnya misalnya gaji ataupun keuntungan usaha, kita sisihkan dulu untuk biaya hidup yang kita nggak bisa hilangkan. Contohnya makan, listrik, air, tempat tinggal, entah itu KPR ataupun sewa, kontrak gitu ya. Ini kan kalau sampai kita nggak bayar, mengganggu kehidupan kita ya. Ada namanya Maslow Hierarchy of Needs, nanti mungkin bisa dimasukin gambarnya. Itu kan kebutuhan primer manusia untuk tinggal, makan, dan sebagainya. Nah, ini disisihkan dulu ya. Sisanya itu barulah yang sebenarnya dibagi antara keinginan dan investasi. Nah, menurut saya setelah kebutuhan hidup, hal selanjutnya harus dipenuhi itu adalah melunasi utang dulu, ya. Entah itu KPR, KBB, pay letter, KTA, itu cicilan bulanannya berapa, alokasikan dulu. Setelah mengalokasikan kebutuhan gaya hidup, baru kalau ada sisa investasikan dan untuk foya-foya gitu kan. Jangan sampai terbalik nih, ketika terima uang foya-foya duluan, sok-sokan investasi, utang malah nggak kebayar ya. Kan bunga utangnya itu pasti lebih tinggi daripada penghasilan investasinya. Nah, gini, jadi prioritasnya jangan sampai salah. Nomor 1, 2, 3 itu harus diurutkan dengan baik. Saya suka nih ya, ingat ya Kredivo, notifikasi masuk setiap tanggal 25, 30 langsung buka
Kredivo bayar tagihan Kredivo ya Mas ya. Karena kan semakin cepat dibayar juga sebenarnya menguntungkan teman-teman, bunganya juga lebih kecil gitu. I see. Berarti tadi karena kayaknya banyak yang relatif ya gitu ya. Maksudnya apakah ini kebutuhan atau keinginan atau tadi rasio yang harus dipertimbangkan berapa, semuanya relatif tergantung dari pribadi masing-masing. Berarti sebenarnya balik lagi ke pengetahuan ya Mas ya, gimana caranya kita mengequip diri kita sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan itu sebelum kita akhirnya memutuskan gitu ya. Makanya baguslah program-program seperti ini kan membuka mata banyak orang gitu ya. Supaya kita bisa lebih dapat manfaatnya daripada resikonya. Betul, ya Mas ya. Ada lagi mungkin ada tips-tips khusus nggak dari Mas Adrian untuk memaksimalkan si manfaatnya ini nih dari pay later? Ya nggak ada sih ya. Ya itu aja lah, maksudnya bijaksana aja menggunakannya gitu ya, seperti yang kesatria di filmnya itu ya, maksudnya pedang itu kan juga tidak mudah untuk dipakai gitu ya, nggak semua orang bisa menggunakan pedang. Jadi belajar dulu pakai pedangnya, habis itu baru tujuannya pakai untuk tujuan yang baik gitu. Jangan sampai pegang pedangnya aja ngelukain diri sendiri gitu, kira-kira sih. Wah, saya suka nih teman-teman. Makanya nonton videonya. Iya, kalau nggak nyambung ngomongnya nih harus nonton dulu, pause dulu videonya, nonton dulu deh. Betul. Tapi benar, tadi poinnya adalah benar banget. Jadi bahwa pedang itu juga perlu keterampilan ya, dan butuh training untuk bahkan bisa menggunakan dengan benar, bahkan sebelum bertarung ya Mas ya. Oke. Mas Adrian, thank you so much udah datang ke podcast kita hari ini, udah bersedia menjadi narasumber. Semoga ini bermanfaat juga buat Kredipal. Thank you banget untuk insight-insightnya. So sukses terus untuk konten-kontennya, untuk kegiatan-kegiatannya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para Kredipal di rumah? Ya, bijaksana aja mengelola keuangan. Jangan lupa follow aku juga buat tips-tips keuangan. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Kredivo juga ya. Mungkin pesan terakhirnya dari saya adalah marilah kita menjadi ksatria gitu kali ya. Supaya bisa bukan hanya membela kebenaran gitu ya, tapi mungkin demi memberikan manfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Oke, nanti akan nyambung lagi dengan Kredicast episode berikutnya. Stay tune. Bye. Bye.